Baiklah anak didik kami kelas 8, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sekilas kita bahas itu bahwa masing-masing ruang ataupun wilayah memiliki keunggulan dan keterbatasan. Sehingga karena adanya keunggulan dan keterbatasan ini, muncullah penawaran ketika terjadi keunggulan dan muncul permintaan ketika terjadi keterbatasan. Penawaran itu terjadi karena ada potensi, ya, ada kekayaan sumber daya alam dan juga harus didukung oleh sumber daya manusia. Ya, seperti Indonesia masih banyak kekayaan alam kita yang masih harus mendatangkan tenaga dari luar. Tentu harapan kita ke depan bahwa potensi sumber daya alam kita itu harus dikelola oleh manusia-manusia ataupun SDM-SDM dari Indonesia untuk itu, supaya kami nanti akan menjadi pelaku dalam kegiatan ekonomi kita. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pengertian dan pelaku ekonomi. Anak didik kami, ini ada 4 gambar, ya. 4 gambar ini menunjukkan kegiatan ekonomi, ya. Nanti akan anak didik kami tentukan, ya. Gambar 1 ini termasuk pelaku apa, 2, 3, dan 4. Di sini ada aktivitas kelompok, tapi karena sejak sekarang ini akan menjadi aktivitas individu. Gambar pertama ini adalah kegiatan produksi, yaitu memproduksi pupuk, sehingga di sini dibuat pelakunya adalah produsen pupuk. Kemudian apa yang dikerjakan katanya? Ini adalah mengemasi pupuk yang hendak dijual. Kemudian apa tujuan mereka melakukan aktivitas? Tentu adalah menjual pupuk kepada konsumen. Demikian juga nanti gambar 2 sedang ngapain, gambar 3, gambar 4. Silahkan nanti dikerjakan oleh anak didik kami. Baiklah anak didik kami, kita akan lanjutkan kepada pengertian daripada pelaku ekonomi itu sendiri, ya. Bahwa pelaku ekonomi itu adalah setiap individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, ya, ataupun keuntungan. Ya, itu pengertian daripada pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga ataupun konsumen yang sering disingkat dengan RTK. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan ataupun produsen, sering disingkat dengan RTP. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, ya. Yang keempat adalah rumah tangga ataupun masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen, ya, kita termasuk di dalamnya, ya. Adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ya, ini dinamakan dengan rumah tangga konsumen, ya. Anak didik kami, yang kedua adalah rumah tangga produsen. Ya, rumah tangga produsen ini adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan masyarakat. Jadi ini cenderung dilakukan oleh pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Ini adalah pihak yang bertugas untuk mengatur ataupun mengendalikan serta mengontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Ini adalah pembuat aturan. Sedangkan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri ataupun masyarakat luar negeri. Mereka ini adalah yang melakukan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor itu kan, ya, eks keluar, ya, orang ataupun kelompok yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan importir adalah
orang ataupun kelompok yang melakukan kegiatan impor. Baik, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pertama yang kita bahas adalah peran rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga konsumen. Rumah tangga, ya, ini rumah tangga ya, bukan PRK, tapi rumah tangga RTK, ya, rumah tangga konsumen mempunyai dua peran. Pertama sebagai konsumen, itu tadi membutuhkan barang-barang dari pabrik, dari perusahaan. Yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Apa yang disediakan oleh keluarga kita? Tentunya bisa menyediakan lahan, tenaga kerja, barangkali ada keluarga kita yang bekerja di perusahaan, kemudian modal, masyarakat yang punya modal, dan keahlian ataupun skill. Ya, jadi dengan menyediakan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian, maka rumah tangga konsumen RTK itu mempunyai penghasilan, ya, bisa berupa sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima karena dia tadi menyewakan tanah kepada perusahaan, ya, apakah itu tower, apakah itu perusahaan, dan yang lain-lain. Kemudian upah wage, itu balas jasa karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi, menjadi karyawan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan bunga, ya, interest, itu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan modal kepada perusahaan, ya. Kemudian yang terakhir, dia mendapatkan laba, keuntungan ataupun profit, ya, karena dia berjasa di perusahaan itu, dia berkontribusi sehingga perusahaan itu mendapatkan laba dan dia mendapatkan laba, ya, karena tadi jasanya, ada pemikiran yang diberikan kepada perusahaan sehingga perusahaan itu memberikan sebagian laba yang diperoleh kepada dia, rumah tangga konsumen RTK. Baik, demikian yang bisa Bapak jelaskan. Silakan nanti diputar, dipahami, dan dikerjakan tugas individu dan dibuat catatannya. Terima kasih.